sistem reproduksi. Berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Berikutnya, kita akan membahas proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan, oogenesis, proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu pertama, spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan ketiga, sel Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH, luteinizing hormone, akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH, follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP, androgen binding hormone. ABP akan merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Berikut ini catatan untuk sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Dan ini catatan untuk hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu pertama, tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Nah, kira-kira apa saja ya yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung, leher, dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat sentriol. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Berbeda dengan sel sperma, sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi memiliki tubuh yang dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam adalah zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilizin yang memiliki fungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotaksis positif, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Bagian-bagian berikut, pertama, vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Kedua, vas efferens mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. 3, epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. 4, lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Dan kelima adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi melalui fase-fase berikut. Pertama, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang juga diploid. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder bersifat haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid haploid dan terjadi proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa yang juga haploid. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.